Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pak ucapkan terima kasih atas kehadirannya karena anak-anak sudah ikut menyimak materi pembelajaran kita pada hari ini. Ya, jadi materi pelajaran kita hari ini berkaitan eh, tentang bab 2 ya, masih dalam tataran bab 2, yaitu parwa-parwa dalam Mahabharata. Jadi anak-anak, ini sebenarnya menyambung dari materi minggu lalu, bahwasanya kita di pertemuan minggu lalu itu sudah membahas tentang Adiparwa. Tetapi untuk saat ini kita akan membahas terkait dengan parwa kedua, yaitu Sabah Parwa dan seterusnya nanti. Sampai kalau bisa, itu kita akan bahas sampai Salya Parwa anak-anak. Ya. Nah, tetapi sebelum itu Pak mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu agar apa yang anak-anak pelajari hari ini itu betul-betul bisa anak-anak eh, eh, implementasikan nanti, bisa anak-anak dapatkan dan anak-anak tentunya memahami materi dari apa yang akan Pak sampaikan pada hari ini. Ya, mari kita berdoa anak-anak dengan mengucapkan eh, Saraswati Puja. Ini memohon inspirasi agar apa yang kita pelajari hari ini itu tentunya masih melekat di dalam pemikiran kita. Dan nilai-nilai yang kita dapatkan dari mempelajari hari ini, materi hari ini itu bisa kita praktikkan, bisa kita implementasikan nantinya. Nah, silakan cakupkan kedua telapak tangannya, ini membentuk Anjali Mudra. Ya, jadi Pak ulangi bahwa ketika kita mencakupkan kedua tangan, ini namanya Anjali Mudra, anak-anak. Ya, silakan kita berdoa. Ya, berdoa Pak Pandu, Pak Pimpin secara virtual. Ya, silakan berdoa dimulai. Prano Dewi Saraswati Wajabirwajinewati Dinam Awinyawantu. Om Hyang Widi, dalam manifestasimu Dewi Saraswati, Hyang Maha Agung dan Maha Kuasa, semoga engkau memancarkan kekuatan rohani, kecerdasan pikiran, dan lindungilah hamba dalam menuntut ilmu. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, kita akan mulai dari silsilah ini ya. Karena minggu lalu sesungguhnya itu sudah Pak berikan terkait dengan silsilah dari dinasti Puru ya. Dari Puru Wangsa atau Wangsa Paurawa sampai dengan nanti Pandawa dan Korawa. Inilah silsilahnya anak-anak. Ya, inilah silsilahnya. Ini sudah Pak berikan pada pertemuan minggu lalu. Ini ya, dari Wangsa Puru atau Wangsa Paurawa, ini generasi Paurawa, Sakuntala dengan Duswanta, lahir Barata, ini Barata dengan Watsa ya, ini menjadi cikal bakal keluarga Barata, dan Yasodari, Hasti, ini Kuru, Yamadi, ini menjadi dinasti Kuru. Sunanda, Pratipa, nah inilah nanti akan menjadi cikal bakal dinasti Kuru itu seperti apa, anak-anak. Jadi dimulai dari Pratipa ya sampai dengan Sentanu nanti, Sentanu kemudian menikahi Dewi Gangga, kemudian dengan 8 keturunannya, tetapi 7-nya sudah dibuang. Itu ada ceritanya dalam Adiparwa, maka lahirlah anak ke-8 ini anak-anak yang tidak dibuang oleh Dewi Gangga, lahir bernama Bhisma. Kemudian Sentanu menikahi anak nelayan bernama Satyawati. Nah, ini melahirkan Citrangada dan Citrawirya. Nah, tetapi dua pemuda ini, dua anak Satyawati ini wafat ya. Makanya Resi Vyasa dengan Ambalika dan Andika itu mengadakan semacam persembahan, semacam ritual untuk
memperoleh keturunan ya. Ini Resi biasa. Nah, nanti akan melahirkan Dhestarashtra Pandu. Ada lagi anak pelayan itu yang melahirkan Widura. Nah, ini menjadi cikal bakal nanti kerajaan dari dinasti Kuru. Ini sudah Pak jelaskan dalam Adiparwa. Sekarang kita akan menginjak ke Sabaparwa, anak. Sabaparwa. Jadi istilah Sabaparwa sesungguhnya berasal dari bahasa Sanskerta ya. Saba itu artinya sidang ya atau rapat. Jadi di dalam Sabaparwa itu identik dengan rapat besar atau sidang ya. Nah, disinilah disidangkan atau nanti dilucuti Dewi Drupadi ya. Jadi ini secara deskripsi ya, Sabaparwa itu menjelaskan terkait dengan ketika Indraprastha dibangun oleh Pandawa sehingga dalam waktu yang singkat menjadi sebuah kerajaan yang makmur. Kekayaannya berlimpah dan istananya indah luar biasa. Dan Duryodhana menjadi iri hati dan ingin memilikinya. Untuk merampasnya secara kekerasan tidaklah mungkin sebab kesaktian kelompok Pandawa sulit ditandingi. Karena itu perlu dicarikan jalan yang lain. Nah, ini Sengkuni paman dari Duryodhana mengusulkan agar para Pandawa diajak main judi. Sebab Yudhistira suka berjudi meskipun ia tidak penjudi. Agar Yudhistira mau berjudi, Duryodhana disarankan untuk meminta kepada ayahnya agar mengundang Pandawa. Ini mulai menerapkan strategi. Dan rencana Sengkuni itu semula ditentang Dhestarashtra. Dia mengusulkan agar Duryodhana membangun istana sendiri yang menyamai istananya Yudhistira. Begitu pula Widura tidak setuju terhadap gagasan Sengkuni. Namun Duryodhana dan Sengkuni tetap pada pendiriannya. Bahkan Widura disudutkannya dengan tuduhan selalu memihak kepada Pandawa. Dhestarashtra pun akhirnya mengalah kepada kehendak putra dan iparnya tentang apa akhirnya di kemudian hari terserah para dewa. Dia lalu memerintahkan Widura untuk mengundang Yudhistira datang ke istana untuk berjudi. Kemudian dalam permainan ini Yudhistira berhasil dikalahkan ya. Dia tidak saja mempertaruhkan harta bendanya, tapi juga Drupadi, adik-adiknya, bahkan dirinya sendiri. Drupadi dimiliki oleh kelompok Kaurawa dan ingin memperbudaknya. Di depan umum, Drupadi hendak dibuat malu atau ditelanjangi ya, dilucuti oleh Dusasana. Dusasana ini adik dari Duryodhana. Namun mengalami kesulitan karena Drupadi dilindungi oleh dewa. Pada saat itu Krishna ya. Tidak satupun ada orang yang mencegah perlakuan Dusasana, sehingga Drupadi menjadi sedih dan jengkel. Bahkan Drupadi bersumpah tak akan berkumpul dengan keturunan Kuru sebelum berkeramas dengan darah Dusasana. Hanya saja kemenangan Duryodhana akhirnya dibatalkan oleh Dhestarashtra, sehingga hak milik Pandawa dapat dipulihkan kembali seperti sedia kala. Pandawa akhirnya pulang ke Indraprastha. Kemudian Duryodhana tidak puas atas pembatalan kemenangannya. Dia bersama-sama Sengkuni, Dusasana, dan Karna kembali menghadap Dhestarashtra dan membujuknya agar judi sebagai salah satu cara memperoleh kerajaan dibenarkan. Itu. Kemudian Dhestarashtra yang lemah terhadap anaknya kembali menyetujui perjudian. Karena itulah Duryodhana segera mengirimkan utusan untuk menemui Yudhistira guna diajaknya berjudi lagi. Tuh. Kemudian di tengah jalan, utusan itu bertemu dengan Pandawa. Yudhistira tidak kuasa untuk menolak ajakan itu dan dia mau berjudi kembali. Dalam permainan judi babak kedua, ini Yudhistira kalah lagi. Lalu sesuai dengan taruhan yang telah disepakati, Pandawa mengalami pembuangan selama 12 tahun. Pada tahun ke-13 boleh kembali ke masyarakat dan baru tahun ke-14 kembali ke istana. Kelompok Kaurawa juga menghina Pandawa seperti misalnya Duryodhana dan Dusasana. Hal ini mengakibatkan Pandawa menjadi jengkel dan mereka akhirnya mengeluarkan kata-kata ancaman. Bima mengancam dan bersumpah untuk membunuh Duryodhana dan Dusasana ya. Arjuna mengancam Karna dan Sahadewa akan membunuh Sengkuni. Sedangkan Nakula akan membunuh sisa-sisa kelompok Kaurawa yang lainnya.
Kemudian para Pandawa lalu mohon diri untuk menjalani pembuangan. Kunti tidak ikut dan dititipkan pada Widura, sedangkan Draupadi yang semula hendak dititipkan berkeras hati untuk mengikuti para suaminya, sehingga rombongan itu berjumlah 6 orang. Ini dari Samaparwa ya. Jadi ini isi dari Samaparwa. Kemudian selanjutnya anak-anak Wanaparwa. Wanaparwa itu artinya hutan ya, pengasingan, masa pengasingan. Kitab Wanaparwa ini berisi kisah Pandawa selama masa 12 tahun pengasingan ya di hutan ya. Dalam kitab tersebut juga diceritakan kisah Arjuna yang bertapa di Gunung Himalaya untuk memperoleh senjata sakti. Kisah Arjuna tersebut menjadi bahan cerita Arjuna Wiwaha. Kemudian Wirata Parwa. Ini di kerajaan Wirata ya. Kitab Wirata Parwa berisi kisah masa 1 tahun penyamaran Pandawa di kerajaan Wirata setelah mengalami pengasingan selama 12 tahun. Yudhistira menyamar sebagai ahli agama, Bima sebagai juru masak, Arjuna sebagai guru tari, Nakula sebagai pencinak kuda, Sahadewa sebagai pengembala, dan Draupadi sebagai penata rias. Ini di kerajaan Wirata, Wirata Parwa ya. Kemudian ini Utyoga Parwa. Nah, ini kitab Utyoga Parwa berisi kisah tentang persiapan perang keluarga Barata. Ini Utyoga ini mencari keadilan ya. Atau Barata Yuda. Kresna yang bertindak sebagai juru damai gagal merundingkan perdamaian dengan Korawa. Pandawa dan Korawa mencari sekutu sebanyak-banyaknya di penjuru Baratawarsa dan hampir seluruh kerajaan India kuno terbagi menjadi 2 kelompok. Kemudian Bhisma Parwa. Nah, kitab Bhisma Parwa ini sesungguhnya anak-anak merupakan kitab awal yang menceritakan tentang pertempuran di Kurukshetra. Dalam beberapa bagiannya terselip suatu percakapan suci antara Krishna dan Arjuna menjelang perang berlangsung. Percakapan tersebut dikenal sebagai kitab Bhagavad Gita. Dalam kitab Bhisma Parwa juga diceritakan gugurnya Resi Bhisma pada hari ke-10 karena usaha Arjuna yang dibantu oleh Sri Kandi. Ini ya, gugurnya Bhisma. Kemudian Drona Parwa. Nah, Drona Parwa ini menceritakan kisah pengangkatan Bhagawan Drona sebagai panglima perang Korawa. Drona berusaha menangkap Yudhistira namun gagal. Drona gugur di medan perang karena dipenggal oleh Drestadyumna ketika ia sedang tertunduk lemas mendengar kabar yang menceritakan kematian anaknya Aswatama. Dalam kitab tersebut juga diceritakan kisah gugurnya Abimanyu dan Gatotkaca. Ini Karna Parwa. Nah, kitab Karna Parwa menceritakan kisah pengangkatan Karna sebagai panglima perang oleh Duryodhana setelah gugurnya Bhisma, Drona, dan sekutunya yang lain. Dalam kitab tersebut diceritakan gugurnya Dursasana oleh Bima. Kemudian Salya menjadi kusir kereta Karna, kemudian terjadi pertengkaran antara mereka. Akhirnya Karna gugur di tangan Arjuna dengan senjata Pasupati pada hari ke-17. Nah, selanjutnya anak-anak, Salya Parwa. Terakhir. Kitab Salya Parwa berisi kisah pengangkatan Sang Salya sebagai panglima perang. Ya, sebagai panglima perang Korawa ya, pada hari ke-18. Pada hari itu juga Salya gugur di medan perang setelah ditinggal sekutu dan saudaranya. Duryodhana menyesali perbuatannya dan hendak menghentikan pertikaian dengan para Pandawa. Hal itu menjadi ejekan para Pandawa sehingga Duryodhana terpancing untuk berkelahi dengan Bima. Dalam perkelahian tersebut Duryodhana gugur, tapi ia sempat mengangkat Aswatthama sebagai panglima. Nah, kita mempelajari dari kisah Parwa-Parwa dalam Mahabharata itu sampai Salya Parwa dulu ya. Next pertemuan selanjutnya ya ini ke Parwa berikutnya. Lagi 8 Parwa ya sampai dengan Swarga Rohana Parwa nantinya. Oke, terima kasih anak-anak ya atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silakan bertanya bisa di kolom komentar YouTube channelnya Bapak. Bisa juga bisa di personal chat lewat WhatsApp ya.
Terima kasih atas perhatiannya. Pak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.